Gimana kalau peristiwa-peristiwa paling besar dalam politik dunia itu ternyata bukan didorong sama hal-hal yang biasa kita kira, Bukan soal uang, bukan juga soal kekuasaan. tapi justru oleh ramalan-ramalan kuno tentang akhir zaman. Nah, ini dia ide yang super provokatif yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba mengupas sebuah tesis yang, bener-bener nggak biasa soal gimana dunia ini bekerja. Kita akan menelusuri apa yang disebut sebagai naskah tersembunyi. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita lihat apa sih pendorong tersembunyi geopolitik ini. Terus, kita masuk ke kekuatan skenario bawah sadar. Habis itu, kita bakal intip 5 visi akhir zaman dari berbagai tradisi. Lalu kita cari di mana ramalan-ramalan ini nyambung. Dan terakhir, kita tutup dengan pertanyaan besar. Jangan-jangan masa depan kita udah ada yang nulis skenarionya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Pendorong tersembunyi geopolitik. Di sini nih, kita akan bongkar argumen utamanya. Sebuah gagasan yang bakal menantang semua yang kita pikir kita tahu soal kekuasaan global. Jadi, tesis utama dari sumber kita kali ini yang disampaikan oleh Profesor Zhang itu radikal banget, serius. Lupakan deh soal ekonomi, lupakan kekuatan militer. Menurut dia, justru eskatologi lah atau studi tentang akhir zaman yang jadi mesin penggerak geopolitik dunia. Intinya gini, keyakinan tentang kiamat itulah yang membentuk dunia kita saat ini. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih keyakinan kayak gitu punya kekuatan sebesar ini? Jawabannya, ternyata ada di cara kerja alam bawah sadar kita. Yuk kita masuk ke bagian kedua, kekuatan skenario bawah sadar. Biar kita semua satu frekuensi, kita samain dulu persepsi soal eskatologi. Gampangnya, ini tuh studi tentang akhir zaman. Cerita-cerita besar tentang dari mana kita datang, mau kemana, dan nasib akhir kita semua. Nah, kisah-kisah ini tuh udah tertanam dalam banget di budaya kita. Dan itu yang bikin kekuatannya luar biasa. Nah, ini nih yang menarik. Menurut sumber ini, skenario eskatologis ini jauh lebih kuat daripada teori konspirasi biasa. Kenapa? Karena nggak perlu ada pertemuan rahasia, nggak ada rencana tersembunyi. Skenario ini mainnya di level bawah sadar. Orang-orang tuh secara natural ngikutin naskah yang udah ada di budaya mereka. Jadinya, mereka bisa kerjasama tanpa gesekan, dan kalau ditanya, mereka bisa menyangkal dengan mudah. Ini bukan konspirasi, tapi lebih kayak koordinasi tak sadar. Jadi, naskah-naskah apa aja sih yang lagi dipentaskan di panggung dunia sekarang? Di bagian ketiga ini, kita akan bedah 5 visi akhir zaman yang paling berpengaruh menurut analisis sumber kita. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada 3 catatan penting dari sumbernya. Pertama, ini tuh seringnya pandangan kelompok minoritas yang ekstrim. Kedua, tafsirannya bisa macam-macam banget. Dan ketiga, tradisi-tradisi ini dinamis, saling pinjem-meminjem ide. Jadi, ini bukan sesuatu yang kaku dan seragam ya. Oke, kita mulai dari visi-visinya. Di beberapa tradisi Yudaisme, ada keyakinan tentang Mesias perang yang akan membangun kembali Israel. Lalu di kalangan Protestan tertentu, ada konsep rapture atau pengangkatan sebelum antikristus muncul. Dan dalam eskatologi Islam, ada penantian akan kedatangan Imam Mahdi yang akan menyatukan umat untuk melawan Dajjal atau yang disebut juga Gog dan Magog. Lanjut, visi ortodoks Rusia. Nah, yang ini geopolitik banget. Menurut pemikir kayak Alexander Dugin, Moskow itu Roma ketiga. Takdirnya adalah memulihkan kekaisaran Bizantium. Rencananya, menyatukan daratan Eurasia buat melawan kekuatan Laut Anglo-Amerika. Dan dalam skenario ini, Putin itu dianggap sebagai katekon, sosok yang menahan datangnya antikristus. Dan yang terakhir, visi Katolik. Secara resmi sih fokusnya keselamatan pribadi, tapi sumber yang kita bahas ini mengajukan sebuah teori tersembunyi yang, jauh lebih radikal. Katanya, ada faksi-faksi yang punya rencana eskatologis buat mengembalikan kejayaan masa lalu dengan cara menghancurkan 3 musuh utamanya, Imperium Anglo-Amerika, konsep negara bangsa, dan modernitas itu sendiri. Oke, barusan kita lihat 5 naskah yang kelihatannya beda-beda banget kan? Tapi gimana kalau ternyata semua naskah ini ujung-ujungnya menuju ke arah yang sama? Nah, ini yang mau kita gali di bagian keempat, titik temu ramalan. Disinilah letak plot twist-nya. Meskipun datang dari tradisi yang beda-beda, sumber ini bilang kalau semua naskah itu punya beberapa titik temu yang bikin kaget. Pertama, bakal ada perang besar selevel Perang Dunia Ketiga di Timur Tengah. Kedua, Amerika dan Tiongkok bakal absen dari konflik ini. Terus, akan muncul sosok antikristus yang karismatik, Israel bakal jadi kekuatan dominan di sana, dan Kubah Sahroh atau Dome of the Rock bakal dihancurkan untuk membangun Bait Suci ketiga. Semua ini terjadi di tengah-tengah zaman kesusahan global.
Jadi kalau semua naskah ini beneran nyambung, masa depan kayak apa sih yang diramalkan? Nah, bagian terakhir ini akan menggabungkan semua potongan puzzle tadi jadi satu skenario yang cukup detail. Judulnya, Masa Depan yang Diramalkan. Oke, berdasarkan titik-titik temu tadi, sumber ini memprediksi skenario untuk 20 tahun ke depan. Tahap pertama, AS invasi ke Iran tapi gagal dan mundur, yang malah memicu perang saudara di Amerika. Tahap 2, perang Rusia di Eropa bikin Turki runtuh. Tahap 3, Putin berhasil memulihkan Kekaisaran Bizantium dan menyatukan dunia ortodoks. Tahap 4, proyek Israel Raya menghancurkan Dome of the Rock buat bangun bait suci ketiga. Ini kemudian memicu Putin di tahap kelima untuk membentuk aliansi antara dunia ortodoks dan Islam. Dan puncaknya, di tahap ke-6, Putin mencoba menyatukan dunia di bawah kepemimpinannya. Terus, apakah rencana besar ini bakal berhasil? Nah, disinilah twist terakhirnya. Sumber yang sama yang bikin skenario ini justru meramalkan kegagalannya. Profesor Zhang menyimpulkan, Putin mungkin yakin dia bakal sukses, tapi pada akhirnya dia akan gagal. Kenapa? Simple, karena dia cuma manusia. Dan setelah dia tiada, aliansi raksasa yang dia bangun itu bakal runtuh. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Kalau memang rencana ini, seperti yang dijabarkan pemikir-pemikir kayak Dugin, sebenarnya adalah pengetahuan publik yang bisa diakses siapa aja, kenapa pihak Barat kelihatannya nggak merespons? Kok nggak ada strategi tandingannya? Nah, ini dia teka-teki yang menarik untuk kita pikirkan bersama.